Yuk. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan doa bersama. Harapan kita mudah-mudahan guru-guru kita semuanya dan orang tua kita semuanya, termasuk kalian semuanya, dipanjangkan umurnya, sehat jasmani rohaninya, dimudahkan dalam segala urusannya, rezekinya sehingga lancar. Kemudian yang sedang sakit cepat diberikan kesembuhan. Yang sedang kesulitan ekonomi cepat diberikan jalan kemudahan, serta kalian semuanya mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat dunia dan akhiratnya. Wa'alaikum salam. Al-Fatihah. Ya, langsung berdoa. Materi ini kita akan menuntaskan tentang isim yang dibaca rofa. Materi ini akan menyelesaikan tentang isim yang dibaca rofa. Namun terlebih dahulu kita awali dengan untuk mengingat menyebutkan macam-macam bina. Ada berapa bina? Sebutkan bina soai apa? Contohnya yang sulasi, contohnya yang rubai. Kemudian apa pengertian bina mudoa? Contoh yang sulasi, contoh yang rubai. Kemudian yang ketiga bina mahmuz. Apa pengertian bina mahmuz? Contoh yang fa'il, contoh yang ain fi'il, contoh yang lam fi'il. Kemudian yang keempat bina misal. Contoh yang wau, contoh yang iya. Kemudian apa pengertian bina ajwaf? Contoh yang wau. Asalnya sawana. Kemudian yang ya asalnya. Kemudian apa pengertian bina nakis? Contoh yang wau asalnya. Kemudian contoh yang ya asalnya. Kemudian terakhir yang ketujuh yaitu bina lafif. Apa pengertian bina lafif? Kemudian apa lafif makrun? Contoh yang lafif mafruk. Yang makrun. Oke. Dilanjut, itu selanjutnya adalah tugas kalian untuk di dalam jamnya sorfiyah. Kemudian terus jamnya sorfiyah. Tinggal sekarang kita bahas isim. Kalimat isim. Kalimat isim terbagi berapa bagian? 1, 2. Apa itu mu'rab? Apa itu mabni? Kemudian kalimat isim yang mabni ada berapa? Sebutkan.
Selanjutnya isim mu'rab. Isim mu'rab i'rabnya itu isim itu ada berapa? 3. Sebutkan. Rofa ada berapa? 7. Yang dibaca nasab ada berapa? 15. Yang dibaca jar berapa? 3. Nah, sekarang tinggal pembahasan masalah isim mu'rab yang i'rabnya isim itu dibaca rofa. Isim yang dibaca rofa ada berapa? 7. Sebutkan. Kemudian pembahasan isim fa'il sudah selesai, naibul fa'il juga sudah selesai, kemudian mubtada juga sudah selesai. Nah, pertemuan hari ini yang keempat, isim yang dibaca rofa itu adalah khobarnya mubtada. Karena ada khobar kana, yang ini yang akan kita bahas adalah khobar mubtada. Khobar mubtada ya, polanya itu ada dua macam. Ada yang terbentuk dari mufrad, ada juga yang terbentuk dari ghair mufrad. Mufrad itu berarti sendiri. Bentuknya itu nanti ada yang jamid atau bentuk benda ya. Kayak batu, sendal, banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Hanya nanti dibuat kedudukannya menjadi khobar. Menjadi khobar. Salah satu isim yang dibaca rofa adalah khobarnya mubtada. Kita tegas ya. Nah, sekarang yang jamid itu polanya begini. Polanya tidak menyimpan isim domir yang kembali kepada mubtada. Khobar, tetapi khobarnya itu jamid. Artinya tidak ada domir yang kembali kepada mubtada. Nanti dalam pengertian jamid itu ada yang berupa zat, ada yang punya arti. Artinya khobar mufrad jamid yang zat. Contohnya lapad qalbuka hajarun. Qalbuka utawi hati sira iku hajarun batu. Wah, tuh. Dalam lapad hajarun tidak ada domir yang kembali kepada qalbuka. Contoh yang lain banyak. Misalkan jasadun. Jasadun itu artinya apa? Jasad apa? Jasad apa? Tubuh. Ya. Coba buatkan contoh yang khobarnya jasad. Khobarnya lapad jasad. Itu berarti contohnya khobar yang mufrad, yang jamid, yang zat. Apa coba? Buatkan kalimat kayak qalbuka hajarun. Hajarun itu khobar, zat, ya, benda. Sekarang dari jasadun misalkan apa ya? Apa coba? Al muslimu kal jasadi. Ya. Kal jasadil wahidi. Atau al muslimu bunyanun. Itu berarti obatnya belapat bunyanun. Sekarang dari jasadun.
Sama itu berarti. Bunyanun juga berupa apa arti bunyanun? Apa artinya bunyanun? Bunyanun artinya bangunan. Ya. Bunyanun itu adalah bangunan. Zat itu dat. Ya. Al muslimu kal bunyanil wahid. Seperti bangunan. Berarti khobarnya itu bunyan. Ya, dari dat. Artinya tidak ada domir yang kembali kepada mubtada. Dan pula tidak diambilkan daripada berasal kalimat lain. Ya lapad hajarun jasadun punya arti, tetapi tidak diambilkan dari kalimat yang lain. Beda dengan kalimat begini. Zaidun qaimun. Yang menjadi khobarnya apa? Yang menjadi khobarnya apa? Imun. Tetapi lapad qaimun itu diambil dari asal akar kata koma yakumu kauman qiyaman. Boleh kauman qiyaman. Fahuwa imun. Oh, lapad imun itu diambil dari lapad koma. Beda lagi dengan lapad hajarun, diambil dari mana? Atau bunyanun diambil dari kata apa? Nggak ada. Zat namanya. Lah berarti lapad imun itu nanti berarti termasuk kepada kategori yang kedua. Kategori yang kedua, khobar mufrad jamid. Apa yang kedua? Mustaq. Jadi yang namanya mustaq itu berarti diambilkan dari fa'il, maf'ul, kemudian isim zaman, isim makan, yang tidak memiliki waktu. Berbeda nanti dengan lapad yang diambilkan dari kata yang mengambil waktu. Seperti dari fi'il madhi. Itu nanti bukan kategori lagi yang mustaq. Akan terbentuk nanti dari jumlah khobar mubtada, tapi terbentuk dari jumlah. Metodenya, formatnya. Ya. Kategorinya akan terbentuk dari jumlah. Bisa, tetapi bukan nanti termasuk kategori yang mustaq. Tetapi nanti khobarnya kategorinya kategori khobar goir mufrad nantinya. Kalau yang mufrad hanya dari jamid dan mustaq. Jamid nanti terbagi dua bagian, ada yang dari zat, ada yang punya makna. Gitu. Contoh yang punya makna apa? Hadza dorbuka. Hadza utawi iki perkara iku dorbuka pukulanmu. Dorbuka artinya apa? Mukul. Ya, punya arti berarti termasuk kategori dorbuka itu khobar, tetapi khobarnya dari jamid yang punya makna.
Paham? Masuk? Oke, sekarang yang kedua. Polanya itu khobarnya terbentuk dari ghair mufrad. Yang seperti apa yang ghair mufrad? Contohnya yang termasuk ghair mufrad itu ada dua. Ada yang terbentuk dari jumlah, ada yang terbentuk dari sibeh jumlah. Ya. Bagaimana yang terbentuk khobar yang terbentuk dari jumlah? Ada dua. Ada yang terbentuk dari jumlah ismiyah, ada yang terbentuk dari jumlah fi'liyah. Bagaimana yang contoh yang jumlah ismiyah, khobar yang terbentuk dari jumlah ismiyah? Lihat contohnya. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Mana yang menjadi mubtadanya? Lafaz Zaidun. Kemudian yang menjadi khobar Zaidunnya mana? Jariyatuhu. Kemudian lafaz jariyatuhu kedudukannya jadi apa? Jariyatuhu kedudukannya jadi apa? Jadi khobar lafaz Zaidun. Tetapi nanti lafaz jariyatuhu dahibatun itu merupakan jumlah. Kedudukannya jadi khobar. Lah jumlah apa? Jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena dimulai dengan kalimat isim. Lafaz jariyatuhu itu mubtada. Ya. Mubtada. Kemudian khobarnya mana? Lafaz dahibatun. Maka nanti cara memberikan maknanya Zaidun utawi Pak Zaid iku. Kenapa? Karena iku. Karena jadi khobar. Khobarnya lafaz apa? Lafaz Zaidun. Kemudian jariyatu dahibatun. Itu jumlah ismiyah. Kenapa? Karena terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya mana? Lafaz jariyatuhu. Jariyatuhu utawi pembantune si Zaid iku dahibatun pergi. Paham? Nah, itu lafaz jariyatuhu dahibatun itu di situ nanti menjadi khobar lafaz Zaidun yang terbentuk daripada jumlah ismiyah. Terdiri dari mubtada dan khobarnya. Paham? Jadi ada jumlah di dalam jumlah gitu. Ada jumlah di dalam jumlah. Jumlah jariyatu dahibatun itu jumlah, ya, kalimat terdiri dari mubtada dan khobar. Tetapi ada di dalam kalimat Zaidun jariyatu dahibatun. Paham ya? Oke, terima kasih. Yang kedua, ada pola khobar yang ghair mufrad, tetapi nanti terbentuk dari sibeh jumlah, sasarwaan jeung jumlah, ya, sasarwaan jeung jumlah. Kalau jumlahnya mah hanya isim dan fa'il, mubtada dan khobar, boleh. Ada juga jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah mana? Fi'il dan fa'il atau naibul fa'il. Contohnya lafaz Zaidun, abu. Lafaz Zaidun jadi apa? Mubtada. Khobarnya mana? Koma, fi'il, fa'il, isim, huruf fi'il. Mana fa'ilnya? Abu.
lapad koma abu itu menjadi khobar jumlah fi'liya. Paham? Lanjut. Zaidun doroba abu. Zaidun utai Pak Zaid iku duriba. Kenapa duriba? Menjadi naibul fa'il. Duriba den pentung, wis den pentung sopo abuhu bapane Zaid. Lapad duriba abuhu menjadi khobar. Lah polanya khobar apa namanya? Khobar goir mufrad. Ya. Paham ya? Oke? Nyambung? Oke, terima kasih. Kemudian yang kedua ada khobar yang terbentuk dari goir mufrad. Polanya yang sibeh jumlah. Kenapa sibeh jumlah? Karena ternyata di dalam kalimatnya itu terbentuk dari dorof atau jar majrur. Contoh yang dorof, Zaidun utawi Pak Zaid iku indaka tetap ing dalam sandinge siro. Ingat gak bahwa lapad indaka atau dorof dan jar majrur itu punya dorob dan jar majrur itu punya? Halo? Dorob dan setiap dorob dan jar majrur punya ta'aluk. Betul. Ta'aluk itu ada berapa? 2. 1 2. Lah kalau indaka dorob termasuk ta'aluk khos, ta'aluk am? Ya, ta'aluk am. Ya, kenapa? Karena kembali kepada lapad istaqara. Kalau kepada fiil, kalau kepada isim mustaqirun atau kana kainun. Jadi yang menjadi apa namanya khobarnya itu lapad istaqara atau kainun. Maka ketika memberikan makna ikut tetap karena istaqaranya punya makna tetap, ya, atau kana anak. Demikian pula dengan yang jar majrur. Contohnya lapad Zaidun pid dari. Zaidun utawi Pak Zaid pid dari ikut tetap ing dalam umah. Itu yang sibeh jumlah. Kalau jumlahnya adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau yang sibehnya adalah dorob dan jar majrur. Karena yang menjadi khobarnya itu lapad istaqara atau kainun itu. Harus deh. Oke, ya karena nggak ada papan tulis jadi saya dengan pembicaraan aja. Jadi nggak dipraktekkan, maksudnya nggak ditulis, tapi terbayangkan ya, terbayang ya. Oke, itu saya ulas. Isim yang dibaca rofa yang keempat adalah khobarnya mubtada. Khobarnya mubtada itu polanya terbagi berapa bagian? 1, 2. Kemudian yang mufrad terbagi berapa bagian? 1, 2. Kemudian yang jami terbagi berapa bagian? 1, 2. Kemudian yang mustaq contohnya? Nah, itu yang mustaq itu otomatis bahasanya itu diambil dari kalimat isim fa'il, isim maf'ul atau isim zaman, isim makan, ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, yang ghair mufrad, khobar yang terbentuk polanya dari ghair mufrad terbagi 2 bagian. 1,
Jumlah terbagi berapa bagian? 1. Contohnya. Kemudian yang kedua jumlah. Contohnya. Kemudian pola yang selanjutnya yaitu goir mufrad yang sibah jumlah. Dari dorob, contoh. Dari jar majrur, contoh. Lah itu. Res. Isim yang dibaca ropa yang keempat adalah khobarnya mubtada. Kemudian yang kelima. Isimnya kana wa ahwatuha. Kemudian amalnya kana apa? Tarfaul isma wa tansibul khobar, meropakan isimnya dan menasobkan khobarnya. Apa yang lafaz apa yang dibaca roba? Za. Kemudian yang dibaca nasob menjadi apa lafaz qaiman? Menjadi apa lafaz qaiman? Kedukannya. Khobarnya apa? Kana. Ada di sing khobarnya mubtada. Ya. Kemudian lafaz Zaidun. Kedukannya menjadi apa? Isimnya apa? Isimnya kana. Lah sekarang saudaranya kana apa saja? Jadi nanti yang tarpaul isma wa tansibul khobar itu bukan kana saja, tetapi punya saudara-saudaranya juga. Siapa yang menjadi saudaranya kana? Nanti ketemu. 1. Adha, dola, bata, amsa, asbaha, soro, fatia, infaka, bariha, dan selanjutnya akan dibahas pertemuan berikut. Ketemu pokoknya mah. Nanti itu semuanya mengamalnya adalah tarfaul isma wa tansibul khobar. Oke, paham? Isim yang dibaca ropanya berarti apanya? Isim yang dibaca ropanya apanya? Apanya kana? Isimnya kana. Sekarang yang selanjutnya nomor 6 yang dibaca ropa khobarnya inna wa ahwatuha. Khobarnya inna wa ahwatuha. Kemudian mengamalnya inna apa? Tansibul isma wa tarfaul khobar. Oke, contohnya. Yang menjadi contoh lafaz apa? Yang menjadi contoh lafaz apa? Imun. Itu dibaca ropa. Oke. Kemudian saudara-saudara ina apa saja? Inna, laeta, ka'anna, la'ala. Apa lagi? Cari. Ada berapa jumlah saudaranya? Masing-masing sama. Semuanya saudaranya Ina itu amilnya apa? Amalnya apa? Tansibul isma wa tarfaul khobar. Yang menjadi pokok permasalahan apa? Yang menjadi pokok permasalahan apa? Khobarnya inna. Awas, itu yang dibaca ropa itu. Terakhir yaitu tabi lil marfu, lafaz yang mengikuti kepada yang dibaca ropa, otomatis dibaca ropa. Salah satunya tabi lil marfu itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Tuh dibaca ropa. Nanti tergantung
Yang matbu'nya, yang diikutinya apa? Apakah ropa, apakah nasob, apakah jar? Karena masing-masing ada. Sekarang kebetulan sedang membahas yang marfu. Tabi lil marfu. Isim yang mengikuti kepada lafaz yang dibaca ropa, otomatis dibaca ropa. Yang pertama naat. Naat itu artinya sifat. Sifat itu mensifati. Otomatis ada yang disifati. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya apa? Yang disifati bahasa Arabnya apa? Man'ut atau mausuf disifati. Man'ut. Oke, man'utnya apa? Kemudian naat itu terbagi dua bagian. 1, 2. Nah, sekarang siapa yang tahu? Yang contoh naat hakiki. Naat hakiki adalah yang merupakan domir mustatir. Naat hakiki itu adalah yang merupakan domir mustatir, yang kembali kepada man'ut. Sekali lagi, naat hakiki adalah naat yang merupakan domir mustatir, yang kembali kepada man'utnya, yaitu contoh jaa rajulun sudah. Al-fadilu yang utama. Berarti tidak al-fadili, tidak al-fadila, tetapi al-fadilu yang utama. Lafaz al-fadilu itu menjadi al-fadilu menjadi naat atau sifat bahwa yang datang itu seorang laki-laki yang utama. Di dalam lafaz al-fadilu menyimpan isim domir, yaitu lafaz huwa. Paham? Berarti otomatis sekali lagi bahwa naat hakiki itu naat yang merupakan isim domir, yaitu huwa. Di dalam lafaz al-fadilu menyimpan lafaz huwa yang kembali kepada rajul, bahwa yang utama itu adalah laki-laki yang telah datang kepadamu dengan membawa secangkir cinta. Oke? Itu. Harus tidak tertuliskan huanya, cukup dengan jaa rajulun alfa dilu. Cuman di sana tersimpan domir. Ya, dan domir itu diropakan oleh lafaz al-fadilu yang kembali kepada rojulun. Kenapa rojulun? Rojulun karena dibaca ropa, karena menjadi lafaz rojulun menjadi apa kedudukannya? Ya, menjadi man'ut. Rojulun itu menjadi man'ut, tetapi dibaca ropa. Kenapa itu? Kedudukannya apa? Ja'a rajulun, ropa rajulun isim yang dibaca ropa. Kenapa dibaca ropa? Menjadi fa'il. Lafaz rajulun disifati, sifatnya apa? Alfa dilu, ula alfadila, ula alfadili. Kenapa? Karena mengikuti man'utnya. Alfadilu itu sifat yang utama, maka dibaca alfadilu.
ula al-fadila, ula al-fadili, karena mengikuti apa manutnya? Lapad apa? Rojulun. Rojulun dibaca apa? Kenapa dibaca ropa? Nah begitu maksudnya. Ya, dibaca ropa. Oke. Karena sendiri itu namanya naat hakiki. Jadi kalau naat hakiki itu menyimpan isim domir, tersimpan di dalamnya itu isim domir. Tergantung nanti kalau rojulani alfa dilu, bener nggak? Rojulani alfa dilani, ada alifnya, ropanya ku alif. Ya, otomatis domirnya apa? Domirnya apa? Huwa, huma. Begitu. Ja'a rojuluna alfa diluna, domirnya hum, tersimpan di dalamnya. Harus deh, understand? Oke. Itu namanya naat hakiki. Yang kedua, sekarang tinggal naat sababi. Naat sababi adalah naat yang merupakan isim dohir. Naat sababi adalah naat yang merupakan isim dohir. Beda. Isim dohir dengan isim domir beda. Sekali lagi, naat sababi adalah naat yang merupakan isim dohir. Contoh sarwa jeung tadi, jaa rajulun al-fadilu, jaa ar-rajulu al-fadilu, jaa ar-rajulu. Kenapa rajulu? Kenapa rajulu? Kenapa rajulu? Menjadi fa'il. Jangan ragu-ragu, sebutkan, katakan sesungguhnya. Rajulu itu menjadi fa'il. Kemudian disifati dengan al-fadilu. Tidak al-fadila, al-fadilu. Di situ ditampakkan kalimat abuhu. Abuhu. Berarti lafad abuhu merupakan kepada isim dohir, yaitu lafad abuhu. Ya, paham ya? Kalau tadi mah al-fadilu huwa, al-fadilani huma, al-fadilunahum, merupakannya kepada isim domir. Sekarang mah beda. Al-fadilu huwa, abuhu, al-fadilat abuhuma. Gitu. Jadi ada kata abuhu. Lafad abuhu diropakan oleh al-fadilu. Nah itu namanya naat sababi. Lafad abuhu. Al-fadilu abuhu. Karos ya? Oke, singkat, singolam. Paham nggak? Jadi yang pertama tabi lil marfu, yang pertama adalah naat. Naat terbagi dua bagian. Satu, apa hakiki? Apa naat sababi? Oke, langsung nomor 2 kita tuntaskan. Isim yang dibaca ropa sudah selesai, tinggal nanti kepada isim yang dibaca nasob. Yang kedua yaitu atof. Atof terbagi dua bagian. Satu, nasak.
Dua, bayan. Apa yang disebut dengan atop nasab? Atop nasab adalah menghubungkan satu jumlah kepada jumlah yang lainnya melalui huruf atop. Menghubungkan satu jumlah boleh, menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya melalui huruf atop boleh. Yang enak begitu, menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya melalui huruf atop, itu namanya atop nasab. Contohnya Shadaqallahu ulah di mah gesan mana mah. Shadaqa wis beneraken sapa Allah Gusti Allah. Al-adim itu mah sifat namanya. Al-adi ma'mi al-adimu ma'mi mu al-adimu ya, karena mengikuti lafaz Allah. Shadaqallahu hul adimu wasadaqa atau warasuluhu, guys ambil pendek, warasuluhu sadaqallah warasuluhu. Apa paham? Wau ro sin wau lam ha warasuluhu. Cekurangnya perlu bapak tulis itu ambil jelas ya. Sodako fi'il, Allahu fa'il, kemudian wau huruf atop menggabungkan satu warasuluhu digabungkan oleh huruf wau kepada lafaz Allah, otomatis tidak warasulahu, tidak warasulihi, tetapi warasuluhu karena Allahu. Paham ya? Melalui huruf atop. Kemudian yang ke selanjutnya atop bayan. Atop bayan itu tidak melalui huruf atop. Contohnya aqsama wisumpah, aqsama wisumpah. Sopo Abu Hafsin, alif ba wau abu, Hafsin ha fa sod, Hafsin Abu Hafsin. Ain mim ra uma aqsama Abu Hafsin. Lanjut, ain mim ra dibaca uma ra ru ri, uma ra ri ru, Abu Hafsin. Uma kenapa ya ro? Umaru yo Pak Umar ya. Umaru Abu lapad Abu. Sudah? Udah? Taukid lanjut. Udah aja. Liar sih. Oke lah, kita nanti diulas kembali bagian tabilil matbu bising olab. Kita ulas. Isim yang dibaca ropa yang nomor 4 apa? Kemudian khobar mubtada polanya ada berapa? 1 2. Kemudian yang mufrad terbagi berapa bagian? 1 2
Yang jamid terbagi berapa bagian? 1, 2. Lanjut, tinggal yang khobar ghair mufrad terbagi berapa bagian? 1, 2. Yang jumlah terbagi berapa bagian? 1, 2. Kemudian yang jumlah sibah jumlah berapa bagian? 1, 2. Isim yang dibaca rofa yang kelima apa? Yang keenam apa? Yang ketujuh apa? Tabilil marfu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Shadaqallah. Doa. Sekian dan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.